Kita sudah membahas kemarin tentang air mustakmal dan air mustakmal dan air apa kan? Air mutlak. Mustakmal dan air mutlak. Masih ingat apa enggak itu air mustakmal? Ingat Pak? Alhamdulillah. Air mustakmal apa kira-kira Pak? Air sisa bekas. Alhamdulillah, air bekas. Bekas bersuci. Air bekas bersuci. Air mustakmal. Kalau air mutlak kira-kira masih ingat nggak air mutlak? Suci dan mensucikan ya. Kira-kira ini ada definisi yang lain lagi nggak yang lebih tepat selain suci mensucikan air apa mutlak itu? Air mutlak itu air yang namanya tidak ada penggandengnya. Air yang namanya nggak ada penggandengannya, seperti air kopi, ya kan? Nggak bisa dikatakan air, ya kan? Kalau didatengin itu orang pasti bilangnya apa? Kopi. Air santan misalnya kalau didatengin nggak bisa orang bilang itu air, pasti ngomongnya santan atau air-air yang lain. Dan penggandengannya ini bukan penggandengan sebab dan juga tempat. Kalau air sumur tetap dibilang air mutlak gitu, karena itu air yang digandeng dengan tempat atau air yang digandeng dengan sebab, misalkan air hujan. Nah, air hujan itu tetap air mutlak karena penggandengannya itu karena sebab. Kalau airnya itu jatuh ke ember, kemudian embernya ditaruh di kamar, nggak jadi air hujan lagi. Jadi penggandengan air yang tidak lazim itu tetap dinamakan air mutlak. Jadi dia akan berubah, air itu nggak bisa dipakai berwudu, tapi kalau dengan penggandengan yang lazim di mana-mana tempat dikatakan itu. Di ember misalkan yang namanya air kopi, di gayungnya tetap juga namanya air kopi, itu lazim penggandengannya, berarti bukan air mutlak. Jadi syaratnya penggandengannya lazim biar nggak jadi air mutlak dan nggak bisa dipakai buat wudu. Kalau nggak lazim itu masih bisa dipakai buat wudu. Nah, adapun sekarang yang kita bahas itu adalah air yang berubah. Berubahnya karena dua. Dia bisa berubahnya karena sesuatu yang najis dan juga karena sesuatu yang suci juga. Bisa juga karena sesuatu yang suci, seperti kopi itu kan berubah airnya jadi hitam. Kopi itu kan gak najis, boleh kita minum. Kopi itu kan suci, tapi nggak bisa dipakai buat berwudu. Nah, kopi ya hitam pakai geser ya. Nah, jadi berubahnya dengan sesuatu yang suci, kalau dia berubahnya banyak itu tetap nggak boleh. Nah, di sini Syekh Zaid bin Al-Barbahari mengatakan wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Ya, jadi berubahnya air mutlak juga bukan air yang berubah. Air yang berubahnya banyak. Nah, berubahnya banyak ini batasannya seperti apa sih Pak? Misalkan gitu. Nah, sekarang ada masalah. Kalau ada air mutlak ini udah bisa buat wudu. Nah, kecipratan kopi, jangan najis dulu dah. Kita kecipratan kopi dulu. Air satu ember kena kopi, kan kecampur tuh. Campur kopi tapi airnya nih bukan kopinya, cuman secipratan doang. Kira-kira masih bisa nggak itu dipakai buat berwudu? Kira-kira masih bisa ya? Nah, masih bisa karena walaupun dia berubah tapi berubahnya sedikit. Nah, yang dinamakan berubah dia harus berubah banyak. Batasnya apa batasannya? Kata beliau bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi.
bi an taghayyara ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw rihin. Syaratnya berubah banyak itu yakni menghalangi nama mutlak daripada air tersebut, menghalangi nama mutlaknya. Kalau dia bercampur, berubahnya seperti apa? Berubahnya salah satu dari sifatnya kemarin apa? Rasa, bau, dan warna akan mempengaruhi nama daripada si air tersebut. Misalnya kita biar gampang kita ambil contoh kopi. Kalau ada air sebak atau seember kita buat berwudu, ya kan? Kemudian kesiram kopi segelas, siram kopi segelas, kan? Nggak mampasnya nih, kalau mampasnya pasti berubah semua. Kopi segelas kan kopinya berubah, udah kopi seember itu. Ini tapi airnya doang ya, airnya doang kesiram. Kemudian dia berubahnya itu ada batasannya. Apakah dia menjadi air kopi atau tetap dia menjadi air biasa? Kita kasih ke orang, ini air kopi atau bukan? Air kopi. Oh, berarti ember itu udah nggak bisa dipakai berwudu, udah nggak bisa karena udah berubah nama jadi air kopi. Ini masa ada rasa kopinya, ini bukan air nih, air kopi. Walaupun nggak seperti kopi gitu, tapi rasanya udah rasa kopi karena udah berubahnya udah banyak gitu ya. Jadi air mutlaknya udah berubah nama menjadi air kopi gitu. Ya, jadi batasan perubahannya itu dia harus merubah nama air seember tadi. Kalau nggak berubah, berarti masih bisa dipakai berwudu. Misalkan ada lagi nyuci nih, tapi ini barang najis bukan barang suci ya, bukan barang najis. Misalnya lagi nyuci terus kecipratan air cucian, air sabun atau apa, kecipratan doang. Karena embernya mau dipakai buat wudu. Kira-kira boleh apa enggak? Nggak boleh. Boleh apa enggak itu? Masih boleh karena sedikit. Kita lihat dari air embernya tadi, kita rasain atau kita lihat berubah nggak airnya. Oh, masih air ini itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi syaratnya bercampur dengan yang suci. Jangan yang najis. Kecipratan air kencing itu najis udah, biarpun ini itu ada teologi, tapi menurut Syafi'i mau berubah mau enggak, kalau najis ya tetap aja najis. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang jadi masalah kemarin begini, ada berubahnya walau takdiriyan, walau perubahan rasa, bau, dan warnanya takdiri. Ini lafaz ini saya baca di kitab-kitab yang lain, kayak misalkan di kitab-kitab fikih modern kayak Fiqhul Islam Mu'amilatuha, kayak karyanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ada ini pembahasan taghayyuron takdiriyan, berubah secara takdiri. Atau di yang lain misalkan di Fathul Qori, terus ada perubahan secara takdiri. Dan ribet juga perubahan secara takdiri. Mereka para ulama mengatakan perubahan air secara takdiri itu dia bercampur dengan sesuatu yang sama zatnya sama air. Sama zatnya sama air, warnanya sama sama air, baunya sama sama air, rasanya pun sama air sama. Kemudian mereka memberikan contoh, mungkin dari sini orang pada ketakutan air mustamal yang bekas berwudu itu kecipratan. Ini dari sini istimbat hukumnya, taghayyuron takdiriyah, berubah secara takdiri, secara takdir aja. Sesungguhnya dia nggak berubah, tapi secara takdir karena memang yang bercampur dengan air mutlak itu zatnya sama, baunya sama, rasanya sama, warnanya sama. Mereka mengambil contoh air mustakmal. Makanya orang udah takut air mustakmal bekas ini kecipratan lagi kayak itu. Nah, ini masalah, ini berubah secara takdiri. Berubah secara takdiri gimana? Ya secara takdir aja.
Sebenarnya ini air berubah karena emang zatnya semuanya sama. Iya, pas dicium ya air, ini orang emang air juga sama. Ini mereka ngambil contoh kebanyakan para ulama fikih itu air mustamal. Bagaimana caranya kita mengetahui perubahan itu banyak atau sedikit? Lah orang zatnya sama, warnanya sama, baunya sama, rasanya sama, maka mereka luar biasa para ulama. Pemikiran mereka itu tentang fikih luar biasa. Kalau air mustamal itu kecipratan cuma seciprat aja, seciprat aja atau tetes aja lah ya. Air mustamal itu netes ke ember yang air ember itu mau dipakai buat bersuci. Netes ember, maka dikiaskan sama para ulama. Coba ente benar-benar ini nih, pemikiran para ulama, bukan saya, ulama termasuk di sini si Adimiati juga begini di anak itu ini. Ditukar aja, ente kalau mau tahu itu berubah apa enggak, tetesin lagi kalau rasa. Mereka ngambilnya ini air delima. Air delima tetesin ke air suci itu, ke air yang seember itu berubah apa enggak rasanya? Oh, kalau berubah berarti air mustamal itu udah merusak air mutlak yang ada di ember tadi. Jadi di air mustamal itu ukurannya disamain, setetes ya berarti diambil lagi air delima setetes. Atau kayak tadi kita mau tahu nih air mustamal nyampur ke air di ember sebanyak setetes, maka kita ambil aja yang mau berubah warnanya kayak tadi lah kopi. Ambil kopi setetes, cemplungin ke air seember itu, berubah nggak ini air ember seember itu berubah jadi kopi nggak? Kalau nggak berarti nggak mempengaruhi kemutlakan air yang seember tadi. Masih bisa berwudu. Jadi caranya ini kan takdiri. Air mustamal itu nggak bisa nggak merubah air mutlak, orang semuanya sama. Caranya tadi cuma kecipratan setengah gelas nih, tadi lagi wudu ataupun masuk sini kira-kira setengah gelas, kita ambil air kopi setengah gelas, guyurin ke ember, berubah apa enggak nih? Kalau berubah berarti udah nggak bisa lagi dipakai buat bersuci. Caranya begitu, secara takdir. Begitu juga hal-hal yang lain, hal-hal yang zatnya sama, seperti yang suci-suci yang lain, kira-kira apa itu yang sama? Air aki, misalkan air aki itu kan nggak ada rasanya ya. Air aki ini ya. Air aki itu nggak bisa dipakai buat berwudu karena emang kemana-mana tempat orang pasti bilangnya air aki. Walaupun sama. Ada tamu air aki. Ya. Jadi air aki misalnya campur lagi air itu, kita harus ambil permisalan, ambil perbandingan air aki, misalkan masuk ke air seember sebanyak setengah gelas, berarti kita ambil lagi air kopi setengah gelas, berubah apa enggak nih? Gitu. Caranya. Ini perubahan secara takdiri, makanya kebanyakan orang kalau wudu nyingkirin air takut kecipratan daripada air bekas berwudunya tadi. Sebenarnya yang membahayakan bukan badan kita, bukan. Yang membahayakan apa? Air. Kalau nyiprat ke air itu bahaya. Kalau nyiprat ke badan, bahaya nggak? Enggak. Kalau nyiprat ke badan. Kenapa? Karena dia hukum air mustamal suci, tapi tidak bisa buat bersuci. Bukan suci, tapi nggak bisa buat bersuci karena menurut mereka udah berubah. Secara takdir udah berubah. Ada perkataan yang keras, muridnya Abu Hanifah, beliau mengatakan air mustamal itu najis. Air mustamal najis. Kenapa? Karena dulu gurunya pernah melihat orang ada ilmu asap dia kali. Orang wudu, kelihatan jatuh dosa-dosa, dia habis membentang orang tua, baru langsung buru-buru tobat tobat habis membentang orang tua, minta tobat, minta ampun. Kemudian ada lagi, nggak pernah sholat misalkan, baru ini sekali-kali ini seumur hidup. Itu dulu
jangan berbuat itu lagi, terus istiqomah dalam sholat. Akhirnya beliau mengatakan, seandainya itu air berlumuran dengan dosa, bagaimana bisa dikatakan air itu suci? Nah, diambil dari situ. Bagaimana bisa dikatakan suci air itu? Karena dia bercampur dengan dosa-dosa orang. Air wudhu itu jatuh berguguran dosa sampai setiap tetes-tetesnya itu bercampuran dengan dosanya, gugur, bersih ketika dia berwudhu. Maka air musta'mal nggak bisa dikatakan suci, dia najis bercampur dengan dosa. Nah, tapi menurut para fuqaha ini qaul syadz. Dalam istilah fikih qaul syadz itu qaul yang salah, menyalahi kebenaran, qaul syadz. Dari muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi tetap itunya air mustamal itu nggak bisa dikatakan. Tapi ini perkataan yang salah ya Pak. Perkataan yang salah, nggak bisa dikatakan dia suci, dia itu najis. Kelas. Kemudian beliau mengatakan lagi, aukana taghayyuru bima ala udwil mutatahhiri fil asar. Atau berubahnya itu karena ada sesuatu di di tangan dia atau di anggota wudhu dia yang bisa merubah. Maka lebih bagus sebelum kalau kita lagi dalam keadaan habis kerja atau misalkan banyak cat atau minyak atau segala macam, bagusnya itu mandi dulu. Jadi posisi badan itu udah bersih dari zat-zat yang bisa merubah nanti air wudhu yang kita usapin ke anggota wudhu kita. Jadi mandi dulu itu lebih bagus kalau memungkinkan. Wa innama yu'athiru taghayyuru in kana bi khalidin. Dan perubahan itu akan mempengaruhi daripada kemutlakan air itu kalau dia bercampur. Khalid itu bercampur. Caranya beda khalid sama mujawir dalam urusan fikih ya. Khalid itu bercampur yang nggak bisa dipisahin. Kalau dia bercampur dengan air nggak bisa dipisah, seperti dia tadi air kopi atau air teh bercampur dengan itu udah nggak bisa dipisah. Nggak mungkin untuk dipisahkan. Tapi kalau bercampurnya itu dengan barang yang masih bisa dipisahkan seperti jatuhan minyak itu masih bisa dipisah ya, ciduk ya kan, dia nggak bersatu sama air. Ya. Terus ada lagi kejatuhan kejatuhan yang masih suci tapi belum sabun misalkan. Nah, itu masih bisa dipisah, diambil sabunnya masih bisa gitu. Ini pembahasannya khalid, bercampur tapi nggak bisa dipisah. Berarti dengan zat cair lagi ya. Percampurannya itu dengan zat cair lagi. Tahirin dengan sesuatu yang suci, au ghani yang ma'u anhu. Dan yang bercampurnya ini sebenarnya bisa dihindari, bukan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Kalau nggak bisa dihindari, inilah bas, nggak apa-apa, la yadurru, nggak membahayakan air. Kalau sesuatu yang bisa dihindari dia bercampur dengan air, maka ini yang membahayakan. Misalkan tadi orang lagi nyuci, kecipratan air terus lagi kocok-kocok gelas yang isinya kopi, kecipratan ke air yang buat wudhu. Nah, ini harusnya nggak seperti itu, seharusnya bisa dihindarkan karena kelalaian orang. Maka masuklah kopi ini, kalau dia perubahan kepada air yang buat berwudhunya itu banyak, itu mempengaruhi air mutlak, nggak bisa buat berwudhu. Beda halnya kalau nggak bisa dipisahkan. Kalau yang nggak bisa dipisahkan, misalkan itu air di dalam ember banyak lumutnya embernya, kan? Atau itu air di dalam air ada misalkan semacam di sini disebutkan tulhabin, lumut, aqua kibritin atau belerang, nggak bisa dipisah, emang udah ada di dalamnya. Autinin atau lumpur, nggak bisa dipisah, nggak mungkin kita. Ada juga air sumur yang bawahnya itu lumpur,
sehingga merubah rasa daripada airnya. Nah, mungkin kita bisa emang udah ada di situ sebelum ada air, ya lumpurnya udah ada di situ duluan. Kemudian merubah daripada rasa ini nggak layak dulu, nggak membahayakan air. Yang membahayakan air apa? Yang dari atas jatuh atau sengaja dijatuhin, nah itu yang membahayakan. Ada alasan yang kedua, katanya la turabin wa milhin ma'in wa in turiha fihi. Enggak bisa juga menjadikan air mutlak itu berbahaya, membahayakan air mutlak turab, tanah, wa milhin ma'in, dan juga air garam. Wa in turiha fihi, walaupun dibuang sengaja sama orang ke dalam itu. Kenapa? Syarat turab, syarat yang pertama dia nggak mempengaruhi. Kan kalau turab itu kan tanah dicemplungin ke air, udah pasti tanahnya kan airnya kan keruh, ya kan? Udah pasti airnya keruh. Syarat yang pertama kata Muhammad Satu Ad-Dimyati, turab kalau mau merubah air, dia tetap masih bisa dipakai buat bersuci. Kenapa? Karena dua hal ini bisa buat bersuci. Turab bisa nggak buat bersuci? Debu bisa nggak buat bersuci? Bisa buat bersuci. Walaupun dia berubah, ya dua-duanya emang bisa alat untuk bersuci. Tanah itu alat untuk bersuci juga. Alasan yang turab. Alasan yang milhin, garam. Garam itu asalnya dari air, kata beliau Muhammad Satu Ad-Dimyati. Garam itu asalnya dari air. Kalau dia bercampur dengan air, emang asalnya dari air. Terus bikhilafin al-jabaliyu fa innahu yadur. Kenapa? Ada satu garam yang yadur, yang apa? Yang membahayakan air. Garam apa? Al-jabali. Garam jabal, garam apa? Gunung. Nah, garam apa itu kemarin teh ya? Himalaya, garam Himalaya. Terus garam ada di Kalimantan itu, garam apa itu namanya itu? Jadi garam yang asalnya dari gunung, dia emang seharusnya bisa dipisah, dia nggak nyampur sama air. Nyampur nggak sama air itu? Nyampur juga ya, tapi dia asalnya dari gunung. Nah, asal yang dari gunung itu nggak bisa bisa merubah pemutlakan air. Dia garam, misal garam apa nih? Oh, garam dari Madura, ya itu mau garam air, garam apa? garam laut, bisa itu nggak jadi masalah. Tapi kalau garam gunung itu suci, tapi nggak bisa untuk bersuci. Jadi air yang berubah dengan sesuatu yang suci, syaratnya apa? Dia tadi harusnya bisa dihindarkan. Kalau sesuatu yang nggak bisa dihindari, emang adanya di air, seperti rumput atau apa, dia berubah dengan hal itu berubah. Nah, ini perubahan ini nggak membahayakan, masih bisa buat bersuci. Yang contohnya misalkan kita banyak ini Pak, penanya di sumur-sumur itu kan, jadi ini kita jadi beban waktu berwudunya berubah ini kan, di sumur ini jadi beban. Iya, dia itu emang ada udah dari dulunya di situ dan berubah emang sama sama materi-materi yang ada di dalam sumur itu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Terus gimana? Jadi kembali kepada hukum asal, awalnya daripada air itu suci. Kecuali kita yang merubah. Kalau alam yang merubah nggak apa-apa. Kalau kita yang merubah, maka berbahaya air itu. Nggak bisa lagi buat bersuci. Kalau alam yang merubah keadaan air itu sendiri, atau belerang di sini disebutin, nggak jadi masalah. Karena memang dari awalnya udah seperti itu, air sumur. Maka disebutin oleh beberapa ulama seperti yang kita kaji. Waka taghayyuri bitulil makasi. Dan juga nggak jadi merubah pemutlakan air yang diem terlalu lama, diantepin terlalu lama. Kemudian karena terlalu lama diantepin, merubah rasanya
biasanya misalkan ditaruh di tong atau di apa, terlalu lama gentong ya gentong terlalu lama ada jadi berubah rasanya, bitulil makas, karena terlalu lama diem, nggak berputar. Kan kalau buat wudhu misalkan gentong bawahnya ada aliran airnya buat berwudhu itu kan berputar airnya, air yang tadi keluar terus diisi lagi, keluar diisi lagi, itu berputar, nggak mengapa, nggak bakalan berubah. Tapi kadang-kadang berubah dia karena apa? Karena terlalu lama diem, nggak difungsikan air itu, kemudian mau difungsikan kemudian berubah. Kita yakin nggak ada apa-apa masuk ke situ karena ditutupin. Perubahan ini lah ya, perubahan ini nggak jadi masalah. Kalau di kita nih apaan yang kayak begitu? Ember bisa nggak itu merubah ini? Merubah? Gentong ya, bisa berubah airnya. Nah, itu yang seperti itu, perubahan seperti itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Maka dalam kajian fikih ini untuk meyakinkan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum di dalam setiap ibadah kita harus yakin dalam beribadah, nggak ada unsur keraguan. Da' ma yuribuka ila ma la yurib. Kata Nabi, tinggalin sesuatu yang kamu ragukan kepada hal yang pasti. Jadi di dalam ibadah nggak boleh ada keraguan. Di dalam Islam nggak ada unsur keraguan sama sekali di dalamnya. Semuanya pasti, ilmu pasti semuanya. Makanya al-iman, kepercayaan. Gimana orang bisa percaya kalau masih ragu? Namanya orang percaya pasti yakin. Begitu juga ibadah sholat kita. Dan juga au bi aurakin mutanathirah binafsiha, atau dedaunan yang terserak binafsiha, terserak dengan dirinya sendiri. Maksudnya dari atas kemudian pada berguguran, tapi bergugurannya emang dari pohon itu sendiri jatuh ke air. Berbeda sama kalau dilempar sama kita. Nah, dilempar itu jadi perbuatan kita. Nah, itu kalau airnya berubah gara-gara daun tersebut, maka membahayakan daripada air tadi. Daun tadi terlalu lama diam, kemudian daunnya menjadi hancur. Dan yang selanjutnya tadi yang masalah bercampurnya dengan barang yang suci. Sekarang bercampurnya dengan barang yang najis. Au bin najasin wa in qallata ghayyur walau kana al-ma'u katsiran. Atau air itu nggak bisa dikatakan mutlak dia bercampur dengan barang najis, walaupun perubahannya cuma sedikit. Beda tadi sama barang suci, kalau kena kopi berubahnya sedikit terus hilang lagi karena sedikitnya itu airnya terlalu banyak seember. Kalau barangnya suci nggak jadi mengapa, tapi kalau najis beda. Walaupun perubahannya sedikit, tetap dia merubah air tadi menjadi air apa? Mutanajis, menjadi air yang najis, nggak bisa dipakai buat bersuci. Seperti misalkan kena kecipratan air pipis, misalkan kita lagi ini, bahaya itu pemakaian. Iya bahaya. Kupil jatuh. Itu bukan. Ini mah bukan kupil, bukan najis itu. Masih suci. Jadi kecipratan air pipis misalkan masuk ke dalam itu dan nggak merubah sama sekali karena dikitnya itu tetap jadi air mutanajis. Walau kana al-ma'u katsiran, walaupun airnya banyak. Air kulataini, maksud air banyak, air dua kula. Nah, masih ingat nggak kemarin pembahasan air 2 kula? Tadi air seember ini kena najis, walaupun airnya 2 kula, tetap dia akan membahayakan air tadi. Air 2 kula kemarin
liter. Ya. Kalau bejananya kita hitungan bejana. Wadahnya berapa? Nah, 1 kali 1 kali 1. 1 meter panjang, 1 meter lebar, dalamnya pun 1 meter. Itu yang dibahas sama Al-Imam Syafi'iyah. Kalau silinder bentuknya gimana, Pak? Kalau silinder, ingat ya, bulat tong berapa? 2 meter dalamnya, diameternya, diameternya 1 giro ini segini. Jadi kalau tong dia menjadi air 2 kula, tongnya harus 2 meter tingginya dan diameternya segini, itu baru namanya 2 kula. Kalau tong-tong yang ada di kita kayaknya nggak 2 kula itu ya. Memang sih ada yang diameter segini tongnya, tapi pendek, ada yang segini, ada yang paling segini doang biar bisa diciduk. Kalau 2 meter segini tongnya nggak bisa diciduk. Nah kalau toren itu 2 kula apa nggak itu? 2 kula, karena diameternya lebih besar dari 1 giro dan kadang-kadang tinggi. Itu toren itu wadah yang airnya 2 kula. Kemudian 2 kula ini ada riwayat yang secara memahami memang harus benar-benar kita kaji dengan bagus. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa, kata Nabi. Kalau air di 2 kula lam yahmilil khabasa, dia enggak akan berubah menjadi khabas, enggak akan berubah menjadi najis. Wa fil lafzi lam yanjas, enggak akan bisa menjadi najis. Air 2 kula akan bisa menjadi najis. Tapi di sini tadi kalau dia berubah, maka air 2 kula itu bisa menjadi najis. Karena harus 2 kula menurut Imam Syafi'i. Harus berubah menurut Imam Syafi'i. Mau 2 kula kan, tapi kalau berubah ya harus menjadi air mutanajis. Ini ada 2 qaul tentang 2 kula ini. Tentang air yang kena najis yang airnya itu 2 kula. Yang pertama, mazhabnya Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Anal ma'a idza kana aqall min kulataini wa waqa'at fihi najasah fa innahu yanjus bi mujarradil mulaqati wa illam taghayyuruhu hadhihi najasah. Kalau air sedikit, ini tadi air 2 kula ini Al-Imam mengatakan kalau sedikit dulu. Kalau sedikit dia kena najis walaupun enggak berubah, maka tetap menjadi najis. Air sedikit walaupun enggak berubah, maka dia menjadi najis. Kalau air banyak, kalau enggak berubah enggak mengapa. Yang jadi masalah nanti kalau berubah. Kalau berubah maka air itu menjadi najis. Kalau enggak berubah, air banyak tetap bisa dipakai buat berwudu. Air banyak yang menurut Imam Hanafi itu begini, air banyaknya bukan bukan hitungan liter, bukan hitungan gentong, bukan. Hitungannya begini. Idza qurika tarfu minhu taharraka, kalau digerakin pinggir air itu digerakin gini, dia bergerak semua, maka itu air dikit. Kalau digerakin gini kemudian nggak bergerak ke tengah, nggak bergerak sampai tengah, maka itu air banyak. Jadi 2 kula menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tentang wadahnya berapa, dan mereka sepakat 500 liter Baghdad. Dan yang jadi masalah kita nggak tahu 500 liter Baghdad terus ditafsirin lagi sama ulama sehingga diliterkan liter yang konvensional yang modern
Kemudian tapi yang lebih jelas lagi kalau dia berbentuk wadah, itu yang menjadi pegangan buat kita. Kalau wadahnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, berarti ada 2 bulan. Kalau silinder 1 giro itunya, diameternya kemudian dalamnya 2 meter, maka dia itu air 20. Itu yang rada jelas buat kita tentang air 20 tadi. Kemudian wala tanajjasa kullata ma'in walau ihtimalan ka'ansaka fi ma'in ablaghuma aula. Wala tanajjasa, enggak jadi najis air 2 kula kalau kita ihtimal aja, mengira-ngira ini air 2 kula apa enggak nih, nggak yakin kita, tetap dihukumi air itu 2 kula. Tapi kalau kita yakin ini air ini nggak 2 kula nih, yakin, nah ini nggak masuk, itu tetap menjadi air sedikit namanya. Jadi karena terlalu banyak penafsiran tentang air 2 kula, maka ihtimal aja, kemungkinan aja ini air 2 kula. Yang ini kita tahu airnya sekitar 192 liter, atau kalau bejana yang tadi 1 kali 1, 1 kali 1, atau kalau dia silinder 1 giro dalamnya 2 meter, kita ragu ini air. Tapi kita udah tahu ilmunya, namanya keraguan harus dibarengin dengan ilmu. Tapi kalau nggak dibarengin ilmu, namanya keraguan atau bukan? Bodohan, nggak sama sekali. Dia harus dibarengin dengan ilmu kalau orang ragu. Kalau nggak dibarengin dengan ilmu, ya benar-benar buram. Dia udah yakin nih, ada tahu ilmunya segitu. Ini ragu, oh 2 kula apa enggak nih? Maka tetap dihukumi air itu 2 kula. Dan misalkan kalau ada bejana wadah, terus di dalamnya 1 meter, tapi ini air kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang, ini kan diciduk, kan sedikit begini nih, 2 kula apa enggak nih gitu. Itu kan dalam keraguan. Nah seperti itu. Tapi kalau ditambah lagi menjadi 2 kula menjadi yakin. Tapi kalau nggak ada air lagi, nambahnya gimana nih? Ya nggak bisa nambah. Yakin tapi 2 kula apa enggak nih? Maka dihukumi air itu menjadi 2 kula. Wa in tuyukinat qillatuhu qabla mulaqatin najisin malam yataghayyar bih. Walaupun sebelum 2 kula kita yakin air itu udah terkena najis. Sebelum 2 kula keyakinan kita ada ini air kena najis, kemudian ditambahin belum sampai full begini, ada sedikit lagi begini, 2 kula apa kan nih gara-gara kayak segini sedikit itu. Maka dihukumi air itu menjadi 2 kula. Misalkan ada yang kena najis, misalkan binatang, ada kena tikus masuk ke dalam, tikus kecil misalkan segini, terus pengen praktekkan ilmu, kan naikin ilmu, ya kan, bulan mulut ini naikin ilmu. Ada tikus kecil lah, nggak usah diambil tikusnya, jadiin aja airnya menjadi 2 kula, karena airnya nggak berubah rasa dan warnanya gara-gara tikusnya masih baru ini. Ditambahin saya pakai air keran. Nah ini kita yakin ini pas 2 kula ini, 1 kali 1 itunya bejananya. Belum sampai full, segini doang, sedikit lagi habis airnya. Waduh, nggak nyala lagi, mati lampu misalnya. Mati lampu kan nggak nyala lagi. Kita nggak yakin ya 2 kula apa enggak menjadi air 2 kula itu. Karena dengan keraguan tadi ihtimal, maka menjadi air itu 2 kula. Tapi kalau nggak ada keraguan, kita yakin ini belum 2 kula, maka air itu nggak bisa dibuat bersuci. Wa
istahlakat an-najasatu. Walaupun najisnya itu larut, kalau tadi mujawir ya, sebenarnya mujawir itu masih bisa diambil, kayak misalkan tikus, nggak usah ditambahin, misalkan ditambahin terus habis ditambahin itu air tikus bisa diambil lagi kan gitu. Yang jadi masalah kan kalau istahlakat larut, itunya najisnya itu larut. Gitu. Wah kena najis nih, najisnya larut, kita mau buang sayang, atau bikin bikin bejana nggak ada buat ininya, buat buat ngeluarin air yang di bawahnya tuh. Wah mau nguras capek, tambahin aja. Kena air kencing misalkan, wah kita yakin air kencing itu udah berubah terlalu banyak air kencing, emang belum pernah kencing di situ. Udah tambahin aja jadi air 2 kula. Air 2 kula, kemudian kita yakin rasa, warna dan baunya nggak berubah. Nah, air itu menjadi air suci kembali. Motoh ya. Jadi air yang suci kembali. Ada lagi pembahasan di sini, Pak. Fihi la yajibu taba'udu an najasin fi ma'in katsirin walau bala fil bahri masalah. Fihi la yajibu, enggak ada kewajiban kita untuk taba'ud, untuk menjauh. Untuk menjauh dari apa? An najasin, dari najis, enggak ada kewajiban. Kalau kita yakin air itu 2 kula, enggak ada kewajiban kita untuk menjauh dari kenajisan tadi. Misalkan ada di laut misalkan ada najis, kita misalkan bangkai ngambang gitu, nggak usah menjauh, nggak apa-apa, asal kita yakin itu air nggak berubah di dekat-dekat dari bangkai tadi. Kalau kita yakin air yang berubah ya menjauh. Ini di sini contohinnya air kencing. Orang yang kencing di situ, kita misalkan wudu di sini nggak jadi masalah. Misalkan ini kita kan air 2 kula, air 2 kula ini kan kita nggak bahas hukum. Atau yang lebih ekstrim lagi, zaman dulu di kali itu orang berak, nyuci, segala macam jadi satu. Udah gitu ada orang, waduh, sip itu mau sholat nih misalnya, turun ke kali mau wudu, di sebelahnya ada orang boker, jadi masalah apa-apa. Karena air kali dulu, kalinya itu masih bersih, bisa dipakai ya. Lagi pula dia ngalir, nggak wajib untuk menjauh. Mungkin digeser. Kotorannya jangan sampai kena, tapi kotorannya jangan sampai kena, gitu. Nggak wajib menjauh, berarti kalau pembahasannya, kalau lafadznya nggak la yajibu, nggak wajib, berarti bukan mengharuskan kita untuk berdiam diri. Oh nggak wajib menjauh. Artinya kalau kita untuk tanzi, untuk jaga-jaga, boleh kita menjauh. Tapi dalam keadaan terdesak kita nggak bisa menjauh. Misalnya yang tempat turunnya cuma satu itu doang. Misalkan ini tinggi nih, ya kan, tinggi, air turun ke kali tinggi. Nah tangganya cuma ini doang, yang lain nggak bisa turun karena tinggi. Ada tangga, terus di sini ada buat tempat wudhu cuma ini doang. Kita nggak bisa menjauh ke sana kemari. Nah di sebelah ada orang boker. Sebelah, asal jangan kena najisnya aja. Asal jangan kena najisnya aja. Ini pembahasan hukum. Misalkan kalau ada kejadian, kalau ada, nggak mungkin lah sekarang udah nggak kayak gitu. Namanya juga hukum, ya. Kalau ada dalam keadaan terdesak, nggak wajib menjauh, tapi bukan berarti nggak boleh menjauh. Boleh kita menjauh untuk tanzi, untuk berjaga-jaga. Terus masalah ada permisalan fartafa'at minhu rahwatun fahiya najisatun in tahaqqaqa annaha min 'ainin najasati aw min mutaghayyiri ahadu awsafihi biha. Misalnya ada rahwah, busa air kencing, kemudian terangkat busanya nih, yang kita yakin ini busanya, busa air kencing. Kita yakin bahwasanya dia najis itu. Najis. Kecipratan. Nyiprat. Nah, kecipratannya itu belum jadi
sesuatu yang mudorot. Cipratannya belum jadi sesuatu yang mudorot. Cipratan misalkan ada orang mandi terus kecipratan ke kita, ini belum menjadi sesuatu yang syaratnya air yang terciprat tadi dua pula. Syaratnya airnya 2 pula. Tapi kalau dia kencing di ember terus di ember kecipratan itu jangan, itu najis sudah. Airnya pun jadi najis. Karena posisi yang kecipratannya ini air 2 pula yang selamat daripada najis. Kalau nyiprat. Ada nih onta. Tai onta misalkan dilempar, ada ulama yang ngatain kayak gitu. Tai onta dilemparin kemudian nyiprat ke kita, tapi dilemparin ke air yang berapa? 2 pula. Dilempar nyiprat ke kita kena sarung, nah itu masih dikatakan selamat. Tapi yang jelas airnya harus 2 pula dari cipratan tadi. Harus 2 pula. Kalau nggak 2 pula ya airnya